minal imsaki anil mufattirati. Ya. Itu menjaga perkara dari perkara yang membatalkan daripada puasa. Wahwa anwa, ada macam-macam. Minha salah satunya. Al-aklu wasurbu wa in qala indal am. Ya. Dia makan, dia minum wa in qala walaupun sedikit. Dikit. Makanya dijelaskan dalam kitab Safinah walaupun ada wijan. Wijan nyangkut di wajan, nyangkut terus ketelan. Batal puasa. Ya, malah wijan nggak kelihatan tuh kan? Ini ya, habis sahur, itu gosok gigi dah. Udah gosok gigi jangan apa-apa dah. Ya, makanya sahurnya paling enak jam berapa? Jam 4 udah. Ya, itu sunnah Sayyidil Mursalin. Ini dalam kitab ini. Sahur itu sejam 4, mengakhiri sahur itu sunnah Sayyidil Mursalin. Itu sunnah yang dijalankan para utusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah Sayyidil Mursalin. Nah, sekali lagi nanti lupa kali. Ambil kesempatan baik. Ini kan ambil kesempatan baik. Dalam sahur itu mustajab doa. Minta apa yang dimohon, apa yang kita punya. Minta itu doanya ulang-ulangin. Doa satu inti ulang-ulang, jangan kebanyakan doa. Satu inti betulnya apa nih? Duit aja udah. Urusan kayak Norol kelapa 2 dulu. Pertama inti kalau udah barang Ramadan jangan minta banyak istighfar. Dan duit yang banyak. Buat apa? Nyenengin orang. Nanti orang kita kasih duit, dia doain gitu. Ya lu baik banget orang kayak gitu. Baik banget tuh orang. Mudah-mudahan Allah ampunin segala dosa-dosanya. Gitu. Yakin itu yakin. Dia bilang, kapan lagi kita yakin Allah Ta'ala? Ya, mumpun dikasih hidup. Orang yang yakin dengan Allah Ta'ala, yang udah hidup ya, yang udah mati udah. Harus belum mau. Ya, dapat keyakinan yang nyata. Makanya orang tua, dia akan baru sadar. Orang tua tuh akan baru sadar, akan baru ngeh. Ya, manfaatnya anak yang soleh ketika apa? Orang tua pulang ke rahmat. Baru tuh ya, orang tua sadar benar-benar manfaat anak yang soleh bisa nolong orang tuh. Tuh sekarang dia nggak tahu manfaatnya ya, itu nanti baru pulang ke rahmatul baru tahu. Sekarang nggak tahu manfaatnya, para tetangga segala nganggap biasa. Majlis ilmu dianggap hal biasa. Nanti orang pada bondong-bondong ya, pada nyesel. Ya, makanya gimana nggak indah nuntut ilmu. Merendeng malaikat. Wah, terawih, kencingnya nggak beres. Karena baca-baca lagi, subhanallah. Bakudu. Allah sudah ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Uduk itu, hilangkan najis itu ya. Sekali lagi kencing, jangan diri dah kencing. Jangan sok, 10 akhir Ramadan, jangan sok mulai akhir Ramadan. Kalau najis nggak bener, berbondong-bondong terawih. Kalau anak nggak tahu, ya di masing kencing, masing diri. Itu salah satu saya sakubur. Allahu Akbar, baca-baca subhanallah. Nah, lanjut dulu dah ya. Ya. Jadi walaupun sedikit itu makanan yang ada di mulut kita. Ketelan tuh makanan wijan tadi ketelan. Wah, ketal. Rasanya. Itu banyak. Sampai namanya penceramah segalanya. Kalau di masjid atau di musola, ya jangan nyampein fadilah. Nggak penting fadilah. Bagaimana nih di puasa nih? Ini puasa kendaraan ya yang lebih mahal daripada kendaraan dunia. Alphard kalah mahalnya puasa. Makanya Alphard diambil dari mana? Ya, surat Alphard dan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini baca Al-Fatihah ada banyak dah. Pasti dapat surat Alphard, bakal dapat Al-Fatihah. Betul pikir. Baca Al-Fatihah pakai subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampein fadilah, sampein bagaimana nih puasa nih kendaraan yang lebih mewah daripada kendaraan dunia. Makanya yang nyelamatnya di kubur 2. Al-Quran, ame puasa. Ya jangan anggap remeh ente. Ente anggap remeh.
Puasa nih, bulan puasa yang dianggap remeh cuma sebulan doang dianggap remeh. Dulu hancur sehancur-hancurnya gitu. Ini makanya tuh kata saya di Imam Indonesia Al-Imam Al-Ghazali di kitab Ihya di Asrar Saum itu lagi aus tengah dorong. Ya, kita bisa tahan tuh aus, kita bisa ngaji. Ini hati bening, hati kita jadi bening. Lagi lemas kita paksain, ini hati kita jadi bening. Makanya ilmu masuk lagi apa? Perut kosong tuh ilmu masuk. Kalau perut nggak kosong nggak masuk ilmu. Makan mulu, baru tidur mulu dah. Makanya kencangin perut kita. Makanya hancur pemikiran kita, hancur akal kita dari mana? Makanan. Lagi makanan kita nggak tahu. Makanan tadi dari mana? Makanya itu haram seorang buka puasa sampai kekenyangan. Allah marah sama dia. Haram. Dia makan kelebihan haram. Buat Allah itu kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Seadanya aja makan, korma ikutin sunnah Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Ini kan korma. Udah, besok sholat langsung. Senang, bismillah, doa habis doa kang kemarin itu doa. Jangan doa-doaan puasa dengan doa-doaan itu doang. Minta kesempatan lagi tuh, kesempatan. Inti minta lagi, ulangin lagi doa yang sahur inti baca yang sama, baca lagi tuh doa tadi di waktu buka. Itu nggak percaya tuh doa anak kubur. Tanya bini aneh, tanya anak-anak. Jadi luangin itu jangan minta udah, jangan banyak banget, jangan atur dulu. Tak. Ya inti minta sama ibu inti, minta mempang inti. Lu minta banyak banget, lu yang mana lu mau? Lu hampir nangis-nangis lu minta sama gue. Gue bingung lu yang lu mau yang mana? Lu mau kawin juga, mau duit juga. Mau sehat juga, lu mau yang mana? Yang mana? Lu minta yang mana? Paham? Tahu usah lama-lama, inti begitu cuma seminggu. Itu buruan yang bilang, ya Rofi aku. Inti ulang tuh doa-doa, jangan sampai bosan. Lagi bosan tuh doa mau ijabah, terus maju. Kan gitu lah kalau biasa itu bosan tuh doa. Ketika Quran di Ahmad Idris Marzuki, itu kita lagi doa tuh doa yang kita ulang-ulang, bosan kita, bosan. Itu doa mau ijabah, maju terus. Paham? Itu salah satunya diuji kita dengan apa? Bosan, sampai ngantuk, sampai males. Maju terus. Itu gak baca Quran yang pertama nih enaknya, seneng. Kedua, tiga bosan. Kedua lagi bosan tuh, itu lagi mau ijabah doa. Dia lagi pas bosan tuh, paranin terus. Lagi nyantai, setan nggak ganggu kita. Nah, kedua, ketiga lo gue gangguin. Pas Allah tahu tuh doa sepulan, kan setan gue sampai doa iblis ini sepulan doa gue terima nih. Biar dia nggak terima, buat apa? Bikin apa itu orang doa yang nggak jadi terima? Dibikin tuh orang tadi bosan. Dibikin orang tuh males. Setan lebih tahu, tapi kita nggak paham perbuatan setan itu politik, paham inti? Pas inti lagi bosan, inti lagi males. Itu kebiasaan baca Quran nih, kebiasaan sholat sunnah, kebiasaan ngaji. Tahu-tahu bosan inti. Itu tahu setan, ini simpulan mau terima tuh nih. Jangan sampai dikasih. Kita buat bosan dia, kita buat males dia. Wow, itu janji setan. Ketika dikeluarin dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, janji iblis ketika dikeluarin daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Biar paham inti. Paham enggak? Kadang-kadang kita enggak paham hal itu. Jadi itu pas gosok paranin terus. Kayak ngaji memang terdidik. Itu. Ya, makanya kata ulama santri itu kayak Kris, hanya yang tahu yang bisa mendekat. Jangan ngaji jangan mau usah tanggung. Yang hanya bisa di musola atau di masjid dia yang baca padilah. Itu gak bermanfaat. Baca Al-Quran begini, jangan mau diiming-iming. Seperti inti diajak teman inti, ikut kerja gitu yuk. Gajinya sebulan 10 juta. Berak tuh. Belum gue kerja lo ceritain. Tinggi kerja dulu. Kerja dulu. Gitu kan? Itu kapan lagi? Itu bangun malam lah. Lu bangun disenengin Allah Ta'ala. Ini malam nih, malam. Makanya jangan tidur malam dah. Malam tidur bentaran dah. Jam 12 dibangun. Sehari itu semalamnya daripada malam bulan Ramadan itu lebih utama daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar datang dari pertama.
Makanya kata Habib Jan bin Semit, orang yang sholat isya jamaah, subuh jamaah udah dapat Lailatul Qadar. Gimana sih itu? Dari pertama ketika itu senang, oh itu udah dapat inti. Paham? Kita inti semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, inti semakin jauh dengan segala bentuk kemaksiatan, inti dapat. Paham gak sih? Kita nggak paham sih hal itu. Gitu, inti dapat ketika inti bisa menjauhkan segala bentuk kemaksiatan, inti mendekat kepada Allah Ta'ala dengan segala tuntunan yang inti dapat daripada guru inti udah dapat. Inti jangan ke orang-orang bingung yang baru sekarang, terakhir. Kencing lu diri. Hah? Kencing lu diri. Tetangga gak beres. Ya kan? Ya kan? Sunah-sunah Rasul Pak jalanin. Gitu. Jangan terlalu tinggi. Ya kita harapan kita ya Allah, kita nggak pantas dapat ridhonya Allah Ta'ala, nggak pantas ya Allah. Tapi ini berharap, kita hanya berharap dengan sedikit pandangan daripada kitab kita, berharap daripada waliullah Al-Imam Taqiyuddin Habib Bakar Muhammad Al-Husaini daripada guru-guru aneh sampai daripada Rasul, berharap dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan. Dengan begitu kita udah dapat juga. Jadi kita nggak sombong, paham ya? Itu ya. Tuh. Titik. Walaupun sedikit makanan tadi batal ya, masuk dikit ke makanan ke mulut kita sampai ke zauk gitu ya, batal. Terus wadop itu batasannya mana? Batasan masuknya makanan sehingga orang tadi menjadikan batal. Mana batasannya? Annahu yubtiru bikulli ainin wassalat minal zahir illa batin fi manfazil maftuhin ainil qasdi ma zikri saum ya. Yang mana makanan itu dari mulai zahir sampai ke batin sampai menerus ya masuk ke jalan pintu daripada pintunya perut. Batallah seorang tadi yang dia makan makanan yang dia masuk dari mulai zahir sampai ke zauk sampai masuk ke jalan terus ya ke perut ya. Makanya tidur di masjid haram. Di mana haramnya? Kalau nggak pakai bantal ya. Kenapa ya? Tidur nggak pakai bantal harus dipahamin ya, biar kata di musola kayak di mana tidur kayak bantal, biar di rumah kayak bantal. Kalau tidur yang kayak bantal nih ya, ini bantal, ini aneh nih leher. Ketika iler yang keluar itu dari mulut, maka liurnya tidak najis. Dilepas bantalnya, cek, iler yang keluar dari perut. Apapun yang keluar dari perut seperti iler dan muntah, najis hukumnya, paham? Ini yang perlu dipahamin, bukan padilah monyet, ya kan? Padilah Ramadan lu tak kasih tahu, padilah Quran, padilah nuzul Quran, enggak penting, kasih tata cara bagaimana dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, najis biar tahu. Begitu, pahamin sih. Jangan orang diiming-iming dengan padi. Tapi kebodohan yang nyata. Pakai pakaian rapi, tapi kencing lo nggak rapi, tapi najis lo nggak rapi. Paham? Gitu, ini penting banget. Gitu ya. Ini di mulut tuh. Ya begini tidur. Makanya Rasulullah tuh tidur selalu nggak ada bantal, pakai dua tangan. Ya, mana? Tangan kah? Kanan, mereka kanan. Jadi kenapa tangan? Lambung tuh jadi sehat, ginjal tuh jadi sehat. Paham? Itu ada ilmunya. Ginjalnya sehat, lambungnya sehat. Masuk kamar mandi itu. Ya, masuk kamar mandi. Kaki apa ya? Kaki kanan. Jantung sehat. Keluar kamar mandi, kaki kiri, paru-paru bersih. Kakak keluar kamar mandi, kaki kanan, paru-paru. Masuk kamar mandi, kaki kiri, jantung sehat. Makanya ada orang meninggal di kamar mandi. Kenapa? Masuknya kaki kanan, bukan kaki kiri. Paham ini? Ini subhanallah. Ya. Terus dia keluar kamar mandi, kakinya yang kanan keluar, paru-parunya bersih. Makanya alhamdulillah syukurnya ada jalan tuh ilmu semua biar amin rokok sehari kan walaupun
Ini puasa aja sehari 2 bungkus. Mau nggak puasa, ya hanya patuh dulu bisa 3 bungkus, 4 bungkus. Tuh. Orang ini kereta Jawa. Kereta Jawa tuh subhanallah. Tapi subhanallah itu rokok semuanya nggak pernah beli. Beli nggak? Ya lagi mau beli aja. Ada aja. Ya kenapa? Itu jangan takut dah. Hilang kehabisan duit. Jangan takut. Ntar ditinggal duit. Jangan takut nanti kau punya dunia, jangan kehabisan dunia. Nanti ditinggal dunia. Nabi ayyi alai rabbikuma tuh kan? Apa lagi? Nikmat apa lagi yang kita pungkirin sih? Senangin aja hidup. Senangin hidup. Kul bi fadlillah wa bi rahmati wa bi jadika fa huwa falyafrahu. Katakan ya Muhammad, anugerah aku, kasih sayang aku bisa diraih dengan bahagia. Yang itu lebih utama daripada harta yang kita kumpul. Oh, gitu ya. Tadi itu ya, mana batasannya? Tadi batasannya ya dobitnya atau batasannya seseorang tadi makan sampai zahir, sampai ke batin, sampai ke jalan ngerus ke perut. Wasartun. Adapun syarat fil batin ayakuna zaupun wa in kana la yahilu. Adapun syarat ini nih, selama ini nasi ya nggak berubah warna, ini nasi ini nggak berubah warna. Ya, ini nasi berubah-ubah ada rasanya, oh batal. Ini ada nasi inti isep-isep, sehingga punya rasa, ketelan meludah tuh, batal. Ya, bukan fadilah puasa, tapi bagaimana nih? Ini yang membatalkan puasa gimana nih? Ini kendaraan mahal ini. Mana kendaraan mahalnya? Yang mencapai redho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mau dibohongin, mau satu-satu, oh fadilah, Fadilah Ramadan, fadilah puasa, nggak perlu fadilah. Yuk, lu mau nanam, mau langsung makan buah aja. Nanam dulu, baru berbuah. Itu, kayaknya itulah. Karena kita belajar, ya begitu. Diajarin bagaimana tuh, ya. Kita mau ngerokok, mau ngopi nih, nggak bisa langsung kita minum mentah-mentah. Kita masaknya bikin dulu, masak air panas. Ya, kalau kita harus mendidih nih, warna panas tadi nih. Udah mendidih baru kita masukin kopi gelas. Jangan lupa kasih sendok. Biar apa kasih sendok? Air yang mendidih tadi ya nggak langsung datang penghantar panasnya, nggak langsung ke gelas, tapi ke sendok. Tuh, ke gelas jadi agak pecah. Paham? Berapa banyak orang pecah? Ya kan, karena fadilah. Gayanya aja bolak-balik ke masjid, bolak-balik musola, bolak-balik tarawih sono, tarawih sini, puasa ini, ya ngarepin fadilah, ya kan? Tuh, sempaknya bau, ya. Kalau fadilah sempaknya bau, ya kencingnya dasing deh. Sendiri Allahumma sholli ala Muhammad, naudzubillah semua lagi. Wahajasah, annahu la qatra fi uzun. Nah, ya, ada seseorang memasukkan kotorah, meneteskan fi ujuni, air ke kuping tuh. Nanti puasa jangan masukin air ke kuping ya, jangan. Sunah-sunah tinggalin dulu untuk sementara. Kuping, hidung, dia tinggalin dulu. Takutnya setetes kotorah masuk nih. Ketika kotorah masuk, ya, walau kotorah fi ujunihi say'an au idkhala mailan, atau inti korek-korek batal. Inti kan masukin air. Ya, atau inti korek-korek kuping. Ya, mainan, inti korek-korek. Ya, au qasatin, tujuannya buang kotoran, biha abtaro, batal. Masukin air kuping. Korek-korek kuping. Tarik bolong. Batal tuh puasanya. Ini baru tahu kita ya. Bukan fadilah puasa monyet. Paham enggak? Sian banget ini dibohongin sama ustaz-ustaz ya. Yang berani mengatakan dirinya ustaz. Aneh sampai sekarang kan bukan ustaz. Hanya seorang santri yang sedikit ilmu yang aneh tahu, yang diberikan oleh guru aneh, selesai udah. Lihat, habis ustaz. Ya, mau ke duit. Kan kasih duit nangis. Ya, kan kasih marah. Mukanya gak mau nyetan. Ya enggak? Begitu udah selesai, paham ini? Ini hati-hati nih, nanti masukin air, korek-korek tuh. Batal. Korek-korek. Abtoroh, ya, batal. Au hisan,
Atau inti cemplungin pijri kutnan, ada kapuk di dalam, ada kapasnya ketinggal, aptoro batal, paham? Wah ini mau ini kapas tertinggal dalam kuping batal. Ya lagunya ke orang soleh aja, bolak puasa, bolak balik masjid, korek kuping yang tadi bolong, goblok. Ngaji, kan ada ngaji Quran, bener, syariat lo ngaji, syariat lo ngaji, gitu, makanya nggak ada ulama, orang nggak paham Quran, dari mana paham Quran? Nih, baru benar dalam kesucian, baru megang Quran bener, baru langkahnya bener, ya, baru langkah dia bener, langkah dia sesuai dengan ilmu, perbuatan dia sesuai dengan ilmu. Lo kan gaya doang kayak ilmu, ya. Lebaran pakai baju koko yang keren, tapi goblok. Pakai kain BAS, gitu. Ya, otaknya kain mangga. Ya kan? Itu nggak perlu. Yang kita perlu belajar, belajar bagaimana tak itu mengetahui semua dari batak bentuk kesalahan. Yang kesalahan tadi emang itu salah nih di ilmunya. Ya, jangan inti taubat daripada dosa, tapi nggak tahu jalan taubat. Paham? Ini ya. Lihat ya, walaupun masuk kapas. Alas sohe. Ya. Kalau ikhtilah, celaan nih. Nanti pakai apa namanya? Sifat mate. Wa in wajadat ta'am. Ya. Nanti sifatnya nggak apa-apa nih. Wa in jadat wa in ujida ta'muhu. Ya. Kahalin li annal ain laisat bijauh, ya, pakai sifat mata nggak batal. Kenapa? Karena ain nggak akan sampai ke jauh. Karena sifat mata, walaupun ada rasanya sifat mata, nggak akan sampai ke jauh. Beda sama mata. Kalau mata nggak sampai ke jauh, kuping sampai ke jauh, mata nggak sampai. Itu sifat mata nggak sampai. Kita sifat mata jadi bawah, bego. Ini masukin tangan inti nih, makanya orang kalau sifat mata masukin ini tangan ini ke dalam, dia matanya nggak bakal sakit nih, tuh ke dalam, nanti usap. Kenapa ini begini biasa? Karena sering ke sifat mata yang bener, karena ke sifat mata di bawah, lu kan bisa mata lo, ya kan kuntilanak, betul lah, kuntilanak sifat mata di bawah, kuntilanak lo, sifat mata di dalam. Kenapa di dalam? Jadi kelihatan putih hitamnya mata, paham ini? Nah, ini udah dikata bekali gak diginiin, karena udah kapalan, paham? Oh ini bakal sakit, kenapa itu di bawah ke sifat mata? Salah, nggak jadi obat di dalam, take a bed dulu tuh dalam, truk, seret, tuh, dia berkata ke lidi juga kagak sakit. Gitu ya. Jadi mata inti nggak ketanak, biasain tuh mata inti, jadi mata inti sampai tua ini nggak kacamata, pakai sifat mata. Kalau udah digini udah kapalan mata, udah. Ya orang main gitar tuh, kok tangannya belum kapalan mau jago, paham ya? Main gitar kapalan nggak jago, udah kapalan tuh, udah tangannya biasa aja. Nah, jadi mau mata inti udah kapalan mau dikusok-kusok gimana? Ini nggak bakal matanya nggak bakal sakit kan? Udah kapalan, paham ya? Itu makanya kadang-kadang orang pakai sifat yang benar di dalam kan di bawah. Oke di bawah kuntilanak lo. Oke tidak di dalam pakai sifat yang benar gitu ya. Nah, pakai sifat nggak batal ya. Pakai sifat nggak batal. Kenapa? Karena tidak sampai ke jauh. Jangan sampai ke perut. Itu batal. Ke sifat lo batal. Ya kan? Sifat tuh paling di bawah nih. Di dalam kagak batal ke di bawah. Aduh, payah dah. Ngaji jangan ini ame nenek kerondong ya kan, ngaji nenek kerondong ya. Dia udah ngaji saja tuh udah pulang dah, udah pintar bego. Lu pasti hukum kalau tahu itu hukum bang ya gitu. Terus ya sifat ya, sifat kagak nggak batal. Nah gitu. Lau goroja sikin pilahmin sakin layap toru. Berantem ya. Goroja pisikin pilahmin saki, ngancep pisau nih ke paha inti, prak, ini jelasan dulu gini, prak, ngancep pisau, keluar darah kan, nih ngancep pisau keluar darah, layap toru, nggak batal, bang, itu berantem ribut, tancap, cerak, keluar darah, nggak batal, yang ngarang kita preman, kagak batal,
Ini kisah nyata yang baca nih. Al-goro-goro walau goroja sikinan pillah misaki la yuktor. Ya nahu kenapa? La yu'adu jauh. Kenapa? Karena dia tidak sampai ke jauh. Paham? Apa yang ditancap ke sikin tadi, cek nggak sampai ke jauh. Tuh, indah gak ini? Kayak bilang, oh keluar darah batal tuh. Wah, paham ente? Kan ada orang bilang gitu kan? Keluar darah batal kan? Padahal kagak, dia tidak sampai ke zah. Karena apa? Karena keberadaannya ada di paha. As-sakit, cek, dipancap, ditarik, nggak batal. Kenapa tidak batal? La yu'adu zauh, karena bukan dikatakan zauh, karena bukan dikatakan perut. Paham? Nah, jam 9. Ya. Besok terusin lagi, ambil berkah. Ya kan? Pikir dia, lo udah siap-siap, udah berundang aja pikir dia mulu. Kon kaji kacau. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.